abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Apalah ini? Pasukan Bermarga hari ini Abang Andi kooptasi dulu nih. Ini acara walaupun nggak jelas tapi ya kita siap lah untuk mengkooptasi itu ya. Karena dari wajah-wajah ini kelihatan susah tapi pura-pura susah. Karena aku dengar-dengar narasumber hari ini duitnya udah banyak gitu loh. Amin. Tapi studionya masih seperti dulu, nggak ada perubahan. Ini konsep atau memang nggak ada Konsep. konsep. Karena kami betah di tempat susah. Iya. Oke, baguslah kalau gitu. Nggak ada orang yang berusaha kelihatan bahagia, tapi susah karena wajahnya sudah dari sononya, setelannya kan susah semuanya. Ya, jadi memang nggak bisa diatur-atur. Jadi ya pas lah ya. Pas. Ya makanya aku nggak undang ke acara yang apa itu yang KA itu kereta api atau apa ya? Kick Andy. Bukan nama sebenarnya Kick Andy. Aku itu nggak diundang ke sana karena di Kick Andy kan harus inspiratif ya, harus memberikan semangat gitu. Nah kalau kalian datang ke sana kan penonton jadi sedih semua. Iya. Berbagi cerita sedih doang ya. Iya, masa lalu kelam, sedang merintis usaha. 9 juta orang nonton. Satu-satunya kebanggaan cuma itu. Satu-satunya kebanggaan cuma itu. Terus mau dikembangkan kemana lagi? Nggak tahu Om Andi. Tapi omong ini serius ini. Iya. Jadi semua orang bilang kalian udah kaya. Sekaya apa ini? Tergantung perspektif sih ya. Skalanya siapa gitu. Karena Sama ya gitu dulunya seperti apa gitu. gitu. Jadi ada perbedaan tapi di mata siapa dulu nih perbedaannya ini. Oke, jadi kalau ada orang bilang, wah sekarang semua ini teman-teman agak lain udah kaya-kaya, itu kalian senang, tersinggung, cemas atau apa? Ya kami anggap doa aja kali ya. Iya, kami anggap doa lah. Kami aminkan aja gitu. Aminkan. Saya sih Karena senang. jujur yang kan filmnya laku, tapi yang sangat kaya Ernest. Karena dia yang punya PH. Yang punya PH. Ernest bersama 21. Aku mohon persoalan pribadi jangan keluar ya. Iya. Maaf Bang Ini Andi. kan harusnya kisah-kisah inspiratif. Betul. Iya. Ya Allah. Oke. Kisah-kisah inspiratif. Tadi mau ngomong apa? Oke. Ya senang Om sebenarnya. Sama cemas sih sebenarnya. Cemasnya Dibilang. kenapa? Oh jadi mulai banyak jadi orang datang. ke Datang kita. minta-minta atau apa? Ya minta. Keluarga di kampung sudah mulai, Ya. ayolah bagilah ini. Dulu Betul. kalian punya utang banyak sama aku. Kenapa kalian udah kaya, sekarang kalian lupakan aku gitu ya? Ada aja yang seperti itu. Oh ada? Ada. Banyak atau ada? Ada Om. Takut bilang banyak. Takut bilang banyak. Takut bilang banyak. Kan aku bilang. Jadi apa yang berubah setelah tembus 9 juta? Setelah Saldo. Ya, Saldo berubah. Susunan formasi saldo sudah berubah Om Andi. Berubah. Sama jadi nonton-nonton bagaimana membeli saham, bagaimana. Oh, sudah mulai. Karena sudah ada yang bisa ditaruh ke saham gitu. Dulu kan itu hanya jauh sekali Iya, ya. Dulu jauh. jauh. Dunia jauh. Iya. Ya, percuma kita belajar kalau nggak ada yang ditaruh. Iya. Sekarang sudah ada yang ditaruh, belajarlah kita. Iya. Nah ini bagus ini. Kalau di acara yang KA tadi, Kenapa sih nggak boleh nyebutin Om Andi? bukan nama sebenarnya. itu inspiratif. Inspiratif ini ya, Bene ya. Oh yang main cuma satu. Bene. Iya Om. Bene. Yang lain? Enggak dulu. Obligasi. Oh, dia tapi obligasi. mulailah pikirkan Iya. itu. Oke, inspiratif juga itu. Walaupun Judi kecil. bola. matamu. Iya. Langsung mata. Gini lah, dalam hidup itu memang harus ada orang yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih. Ini kan putih, abu-abu, hitam. Iya. Judi. Enggak, sebenarnya semuanya hitam kalau kalau urusan itu semua itu. Oh, cuma ini karena wawancara. Iya. jadi keluarnya baik-baik aja. Oke. Enggak, sebab begini, kita tahu banyak sekali orang-orang atau artis atau musisi yang dulu naik daun ya, kaya raya banyak uang,
ketika tua menderita, miskin dan sakit-sakitan. Jadi lupa menabung itu. Nah, itu pesan moralnya begitu ya. Kalau di agak lain sebenarnya pesan moralnya apa? Kalau agak lain satu itu aku lagi mencari-cari ini apa nih sebenarnya film ini. Apa pesan moral yang mau disampaikan kepada masyarakat penonton ini? Coba. Kalau Beban ya mikirnya. kalau dari karakterku sendiri sih lebih ke apapun diperjuangkan untuk orang tua. Iya. Oh, porsi dia besar sekali di sana. Iya, benar. Oke, jangan- Apapun saya perjuangkan untuk kesembuhan orang tua. Untuk Sejahat apapun kita di luar. sejahat Ya. apapun. Tapi begitu berhadapan sama orang tua, Iya. maka Apapun. sertifikatnya kita gadaikan. Bukan itu. Bukan itu pesan moral. Sorry. Bukan itunya. bukan Maksudnya itu. apapun Usahanya. saya usahakan Gitu. untuk bisa menyembuhkan orang tua. Iya. Terus mau kan si di agak lain satu itu ibu pengen dimakamkan di samping makam ayah. Tapi semua tidak terjadi kan? Jadi Iya. di mana inspirasinya itu di mana? Enggak sih, enggak menginspirasi. Saya kalau gitu coba, kan nih, coba. kalau dari saya kan saya Iya. pengen membanggakan orang tua jadi masuk tentara dengan apapun caranya. Apapun, walaupun Pesan moralnya adalah ketika ada hal seperti itu kita lebih baik jujur sama orang tua, sanggup atau enggak. Oke, Pun jadi- begitu dari sisi orang tua, jangan terlalu membebankan sesuatu supaya membuat bangga orang tua. walaupun dengan cara yang tidak baik juga ya. Iya. Jadi lebih baik kita jujur aja sejak awal Kepada orang bahwa tua. kalau memang kita beginilah. Begini mah. Orang tua tetap akan bangga sama kita. Nah, iya. Ini baru benar ini. Tuh, Om, mohon maaf, Om. Oh, iya. Saya tuh dirusak bertiga ini. Saya dirusak mereka bertiga ini. Ide-ide mereka yang menjerumuskan saya akhirnya. Dua kali. Di film itu kalau orang sadar, akhirnya cuman saya yang 2 kali masuk penjara, Om. Iya dan Sebelumnya Yang sebelumnya saya masuk, keluar, Iya. ikut kerja sama mereka, masuk lagi saya. Ya kan skrip itu menemukan pemainnya. iya betul. Nah, ini aku Pernah mau masuk penjara. pernah. Hampir. tunggu dulu ini aku harus klarifikasi. Karena di luar sana ini film ini aduh, bahaya film yang kedua ini, agak lain kedua. Banyak orang meragukan. Kenapa? Karena masa kalian nggak lihat di media sosial itu? Semua orang bilang 1, 2, 3 ini cocok sekali jadi polisi. Yang satu itu kan nggak cocok itu. Jadi Oki, gimana Oki? Kamu pasti susah betul ya membawakan karakter polisi ya? Saya paling gampang, Om. Oh, paling gampang. Iya, Kenapa? karena saya yang paling sering banyak melihat kegiatan polisi di Jadi udah tahu. Dengan kata lain paling sering bersinggungan. Sering riset. Oh, sering Saya riset paling sampai sering masuk. riset. betul. Sampai masuk. Oke, Saya paling oke. sering riset. Bahkan risetnya udah puluhan tahun yang lalu. Oke. Sempat nginap di sel. Nggak gitu. pernah itu ya. Nggak Nggak, pernah. Orang percaya loh bahwa ini jujur ini kan kita sekarang di acara yang KA tadi itu nggak boleh bohong nih. Iya. Ya, Om. Ya, oke. Berapa kali masuk penjara? Nggak pernah masuk, Om. Nggak percaya semua orang. Ayo jujur lah. Udah ngaku. Semalam. Satu malam. Tapi ditebus. Nggak ditebus, dijamin. Karena dijemput sama orang tua. Waktu itu perkelahian. Jadi aja. hanya didata saja, bukan berdasarkan didata. tindak pidana yang Oh, bagaimana. berantem sama teman. Iya. Iya, nggak sama orang di luar. Kalau di film-film mafia itu memang disusupkan untuk belajar, untuk mengawasi, untuk. Jadi ini dalam konteks Dalam itu. konteks memang pendalaman karakter, pendalaman Om. karakter untuk film ini. Untuk film ini, walaupun itu 18 Pendalamannya tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Emang anaknya kan visioner. Visioner. Nah ini cocok untuk acara Kick Andy itu. Cocok ya. Inspirasi. Visioner from zero to hero. Ya, sesuatu yang tidak diduga terjadilah karena visi besar dari anak itu. Iya. Betul. Nah, ini baru benar ini. Ya Allah, aku Iya. nggak usah diundang nggak apa-apa lah. Coba pesan moral dari dua yang lain. Kalau saya di film itu Om, dari keluarga miskin mendekati seorang gadis dari keluarga kaya. Sementara bapaknya tidak memberi restu. Di film. Di film. Di film ya. Dana, kenapa ada penekanan ini? Gini Om. Jadi ngomong gini Om. Based on true story ceritanya. Inspired by. Inspired by. Inspired Iya. by. Gitu. Jadi kalau di film Oh, jadi apa belum yang di belum film? ada jawabannya diterima Oke. atau enggak oleh keluarga. Iya. Kalau
hidup aslinya sudah terjawab, akhirnya diterima. Oh, tapi sama-sama mengejar anak orang kaya, Om. Yang tidak direstui orang tuanya. Iya. Dulu di awal. Kenapa Om Andi ikutan lega? Aku tuh selalu mendoakan orang yang terbaik. Jadi kalau akhirnya dia sukses, aku bahagia. Tadi aku udah cemas tadi. Ini mungkin sesudah tembus 9 juta baru diterima gitu ya. Bukan. Apa? Sesudah film Ngeri-Ngeri Sedap tayang. Film sebelumnya. Oh, baru orang tuanya kagum. Iya. Tapi film itu bikin aku nangis. Aku nih nangis. Nonton aku. juga Ngeri-Ngeri Sedap, Om Andi? Nonton aku. Nonton di Purwokerto. Aku aja satu kampung nonton itu. Loh kan itu film Batak, Om. Kok orang Jawa disuruh nonton film Batak? Lanyong sih kes dadi wong ngapa? Jadi ngap. Iya. Batak Orang apa kok ora kepenak? Orang kepenak yang ngajak wonge timur, Iya. yang diajak wong Purwokerto nonton film Batak. Lah, kepriwe Sangat Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Tapi aku lihat semua orang nangis hari itu. Jadi aku tidak malu itu nangis hari itu. Kalau Om Andi nangis karena apa? Apa yang relate dengan hal itu dengan Om Andi? Oh, itu cerita dahsyat ya. Tapi katakan sekarang ngomongin agak lain. Nggak apa-apa, itu dulu juga nggak apa-apa. Nggak Nah, apa-apa itu Om Andi. masa lalu. Nanti durasi waktu habis. Nggak masalah, nggak masalah. Kamu cerita dong. Jangan ayah juga ya. Tapi benar, aku belum sampai ke tahap itu, tapi aku teringat pada orang tuaku. Itu kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat humanis, sering terjadi. Makanya aku sering bilang kepada anak-anak muda, tunjukkan cintamu ketika orang tuamu masih ada. Iya. Percuma kamu menabur segunung bunga di atas pusara orang tuamu, karena dia sudah tidak merasakan. Percuma kamu menangis membanjiri pusara orang tuamu, mereka tidak merasakannya lagi. Kita memang harus sadar bahwa anak-anak kita ini punya kehidupannya masing-masing. Aku sekarang mencoba menerima. Ulang tahun istri kemarin aku bilang siapa yang datang? Nggak ada satupun anak yang datang. Mereka cuma, ibu happy birthday, blah, 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 blah. By text. Teks. Tapi itu realita dalam kehidupan. Jadi aku udah bilang sama istri, tinggal kita berdua, rukun-rukun lah kita. Nah, itu relasinya dengan kehidupan ya besar sekali. Banyak kejadian yang sama sehingga banyak orang ingat bapaknya, ingat ibunya. Ada juga yang merasa anaknya seperti itu. Itulah yang membuat menangis mungkin jadi relate. Menangis. Kalau dari Om Andi apa yang membuat menangis? Kenapa menangis? Tadi udah berusaha kabur, tadi udah berusaha lari. Iya, janganlah habis durasi di situ. Ini soalnya aku dikasih tahu ini nggak boleh lebih dari 1 jam. Iya. Aku bilang kalian anak-anak muda nggak demokratis. Kalau di acara KKN sebebas-bebasnya. Jangan suara kita dibatasin oleh waktu. Nggak demokratis itu. Oh iya, Siap. Iya, toh kalian sebenarnya mau 1 malam 1 hari kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, makanya boleh cerita Ya Om sudah, Andi. kenapa mereka larang aku? Ini kacau nih mereka. Besok kita ganti, Om, mereka. Tim nih, salah nih. Kan tetap decision maker kita Om Andi. Oh iya. Ya, aku udah kasih peringatan sebenarnya. Oh, oke. Aku bilang, jangan, di KKN itu aku yang menentukan hostnya. Nah, Iya, tapi kan di sini harusnya kami yang nentuin mereka, Om. Atau Om yang ngasih. Itu. Oh, salah ya? Ini karyawan. Udah beda perusahaan. Salah. Tadi di awal pun salah, aku pikir aku yang diundang. Aduh, sudahlah, ini memang acara kacau jadi kita Iya, acara kacau. coba lurus. Terakhir, pesan moral apa yang bisa disampaikan kepada melalui karakter Karakter di film. karakter di film. Iya. Sholat, rajin sholat. Tidak tergambar ya sih. Tidak tergambar. Sama sekali tidak tergambar. Nggak ada adegan itu. Jangan berjudi. Iya, jangan berjudi sama. Jangan diajarin biar dia Oh, sendiri. iya. Jangan diajarin. Bagaimana orang bermain film, kemudian tidak tahu apa pesan yang mau disampaikan kepada film. Iya. Ini. Kita kasih waktu ya, Ya. tenang teman-teman. Jangan melakukan hal-hal tidak baik. Walaupun lari ke tempat yang baik, perilakunya itu tidak baik. Sama karakter aku di situ. Kalian ngerti nggak ini? Kurang. Ngerti. Kurang. Saya ngerti. Ngerti? Ngerti. Nah, terjemahkan aku. Dia bingung. kan main judi, tapi Iya. Sering ketika sembunyi. dicari dia sembunyi di masjid. Iya. Oh, itu. Berdalih. Ya tempatnya kan baik, tapi kelakuannya tidak baik. Jadi Iya. jadi jangan Dicontoh. dicontoh. Dia ke masjid itu bersembunyi dari tagihan debt collector. Iya. Oke. Karena dia sering hutang judi, Om.
Nah, di film itu tuh nggak ada tuh pesan hidupnya untuk saya, karakternya itu. Itu doang saya doang itu. Om. Iya, iya, memang Oh, setia kawan. Oh, setia kawan. Itu doang, Pak. Ya pesannya jangan berjudi dong. Ya itu juga. Kalau menurut aku kalian harus lebih sering nonton Kick Andy. Kenapa tuh Om Andi? Karena menurut aku gampang sekali menyimpulkan pesan moral dari seluruh cerita kalian. Yaitu Jadi pertama, ini kita masuk ke rumah hantu aja dulu ya. Iya. Iya. Di rumah hantu itu sebenarnya ada adegan yang menurut aku ini pesan moral paling kuat. Pertama, berselingkuh itu ada, nggak usah kaget. Iya, iya, Ini iya. hanya di film. Iya, iya, Kalau iya. memang kenyataan, Enggak, sama- Om, enggak. Oh, enggak. Saya enggak, Om. Ya, biasa orang yang kaget itu Iya, ya, iya, dipikir aku tahu gitu. Orang berselingkuh itu ujungnya maut. Nah, bagaimana dia salah masuk kan? Iya. Dia sakit jantung itu orang. Tapi karena dikejar-kejar istrinya, kenapa kau lihat jam terus? Geter. Aku dimarahin aja. Geter, padahal nggak ada apa-apa. Om. Geter. Nah itunya, tekanan darahnya. Kan. Kalau lihat jam kan semua itu sinyal untuk segera diakhiri gitu kan? Bukan, itu geter, ada notif, Oh, bukan iya. Copot- diakhirin. Copot lah, ini jam-jam yang lain dicopot. Oh, enggak, ya dulu. udah. aman Om, aman. Jam-jam kita nggak geter. Enggak ada notif, Om. Oke, ini menghargai orang tua lah kali. Iya Om, saya salah Om. Ai. Ya ampun, hukuman. Tunggu. Kebiasaan di dalam tuh jangan dikasih. Duduk. Duduk. Di dalam. Iya. Di dalam. Salahnya terlalu lama ya. Iya. Dengar ini baik-baik. Oh iya Om. Om Andi tadi ngajak ngobrol. Pertama, kalau orang selingkuh, ujungnya nggak baik. Ya. Ya. Nah, buktinya dengan cara Tuhan, dia dikejar istrinya, perempuan selingkuhan mau nyuruh dia masuk ke rumah hantu kan? Iya. Masuklah dia. Dengan cara Tuhan, jatuh itu obat kan? Iya. Obat untuk Iya. kalau ada Jantung. serangan itu kan biasa taruh di sini. Itu pun jatuh. Ketika masuk, ketemulah kalian. Matilah dia. Iya. Nah, terus kemudian kalian kan merasa bersalah nih. Wah, panik nih. Karena kalian panik, kalian terus bingung, akhirnya dikuburkan. Padahal nggak bersalah sebenarnya kalian. Kan kalian memang tugasnya nakut-nakutin orang. Betul. Iya. Apa yang salah di sini? Situasi. Oke, situasi kan. Karena keadaan, mati dia. Nah, kalau hari itu aku ikut main film itu, Iya. dan jadi pengacara kalian, Iya. gampang aku. Akan ngapain Om? Pertama aku bilang, loh, ini kan rumah hantu. Tugas kamu kan nakut-nakutin. Iya. Kami tidak mengecek siapa yang sakit jantung, Iya. siapa yang hamil, siapa yang ini kan. Jadi kami tidak salah. Kesalahan kalian itu kecil. Apa? Tidak mencantumkan orang penyakit jantung dilarang masuk. Ada Om. Oh ada? Ada Om. Kecil sekali itu Kami berarti. sudah ada menuliskan ada orang yang sakit jantung, ibu hamil dilarang masuk. Bebas lah kalian. Bebas berarti. Kalau aku ada, film itu nggak perlu sepanjang itu. Itu dia masalahnya. Kalau ada begitu, durasinya bentar doang. Nggak laku filmnya jadinya. Itu Instagram namanya, Om, kayaknya deh. Tunggu dulu, kalian nggak ngerti pesan moral. Oh ya? iya, oke. Anak-anak muda nih kacau nih Om. Pesan moralnya adalah aku membantu kalian supaya tidak usah bopong-bopong mayat. Tidak usah lagi musuhan sama si gitu. Gak usah ngencingin Sampai kuburan. dia jatuh dari Iya. hati, Gak usah ngencingin kuburan. kuburan. Kan nggak perlu. Berarti hidup kalian sebenarnya akan lebih senang, lebih enak. Iya. Walaupun durasinya akhirnya 30 menit. 30 menit. Bagus kan? Bagus, tapi nggak bagus buat kondisi kami sekarang Om. Kalau dibikin kayak begitu, nggak dibikin nih agak lain menyala panti kok Om, kayaknya Om. Oh, oke. Nggak ada yang kedua. Nggak ada yang kedua. Aku salah melihat angle ini ya. Salah. Oke, Om tapi ini sudut pandang ingin menyelamatkan kami. Iya. Aku kasihan kalian. Karena setelah kematian itu kalian sibuk sekali, lari kiri, lari kanan, panik, cemas dan seterusnya. Aku jadi was-was ini kapan matinya nih orang-orang. Iya sih. Iya. Dan nggak perlu sampai kalian harus 2 tahun kan ditahan itu. Betul. Apa ruginya kalau aku ada di situ? Nggak rugi sih sebenarnya. Rugi sih. Kesalahannya tuh kami tidak berpikir ke sana pada saat itu. Oke. Untung aja nggak berpikir ke sana. Kalau sempat kami berpikir ke sana, ya 30 menit film kami. Oke. Dan nggak mungkin 9 juta itu Nggak ya. mungkin 9 juta. Dan Om. nggak Ya, ditayang hidup di itu bioskop. hidup itu pilihan. Ya, Iya, Om. kalian memilih 9 juta, aku memilih menyelamatkan kalian. Kami lebih Nggak ada memilih yang salah. itu Om, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kan? Jadi kalau aku tawarkan ini dari awal, kalian pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang kedua, tetap yang itu aja Om. Yang mana? 9 Yang juta. awal, ide awal. Yang 9 juta. 9 juta. Iya, Iya. 9 juta Om. Nah, di sini aku baru bisa menilai kalian. Apa Om? tuh?
uang itu menjadi tujuan. Tuh. Oh betul Om. Aku tadi nggak jawab, aku nggak ngomong apa-apa ya. Aku kayaknya milih pertama kok. Tapi kamu ngangguk-ngangguk aku Oh iya lihat. kalau gitu ngangguk kalau saya. Iya. Saya duit juga berarti Om. Jadi nggak boleh begitu teman-teman. Jadi apa tuh Om? Manusia itu memang uang penting dalam hidup, tapi dampak itu lebih penting. Nontonlah kalian Kick Andy. Nonton banget. Promotor seluruh. Nonton banget. Berarti gagal aku memberi kalian sudah. Iya biasanya. Tapi kami Aku sendiri. Om. bubarkan lagi Kick Andy nggak ada manfaatnya. Ada Om, ada Om. Apa? Tapi Om kalau dipikir ada alasannya Om. Apa Kami itu? sebenarnya tidak ada memikirkan uangnya pada saat itu. Oh. Kami itu bikin film berkarya. Berkarya. Uang itu bonus Om sebenarnya. Oke. Sekarang aku tes juga kalian ini. Oke. Sekarang kalian ini udah dari mulai podcast suara aja itu, Iya. Spotify dulu. Audio, ya. Iya, kadang-kadang aku dengerin walaupun dulu masih nggak lihat wajahnya jadi aku nggak tahu. Setelah tahu gini nyesel aku. Kemudian yang kedua, ini aku host kan, boleh ngomong apa aja? Boleh bebas. Yang kedua, kalian kan podcast video ini sekarang. Ketiga, mulai aku lihat nyanyi-nyanyi di Pesta Pora itu. Terus keempat, aku lihat main film. Iya. Ya. Kalian ini sebenarnya siapa? Kalian artis atau hanya mengejar uang? Wow, Mak. Coba dijawab. Kalau dijawab Kami seniman. artis. Gitu. Artinya apa seniman itu? Seniman apapun seninya kalau ada uangnya. Nggak gitu Ben. Ya, ini sudah mewakili semua. Sudah ya mewakili ya. Ya. Atau ada tambahan? Ya, gimana ya Om Ya Andi? cenderung mengerjakan kesenian dengan bahagia sebenarnya Om. Cuman yang lain-lain tuh ya gitu Om. Karena tuntutan kadang-kadang misalnya kayak nyanyi di Pesta Pora. Ya Om tahulah suara kami kayak apa gitu. Nggak tahu aku, karena aku matiin suaranya. Oh. Waktu nonton kalian aku matiin. Di mute ya. Iya. Dibungkam suara kami Om Tapi Andi ya- ya, dibungkam. Itu bagus itu menurut kalian. Enggak bagus sih Om, makanya kami pakai backing vokal. Oh, Benar, itu iya, caranya. iya. Iya. Sebab aku lihat di panggung itu, kalian kan begini-begini, gitu-gitu. Tapi kok suaranya masih ada. Oh, ternyata itu yang Ada nyanyi yang suara. belakang. Iya, ada vokalis aslinya. Oke, aku paham. Paham. Mulai nyesel aku mandu acara ini. Terlalu banyak dusta ini di antara kita. Dusta. Oke. Tapi 9 juta tembus itu apapun juga diapresiasi ya. Kita nggak bicara uangnya, kita nggak bicara. Tapi kita bicara bahwa banyak orang menonton itu. Kemudian muncullah film kedua, agak lain kedua, Ya, Om. Iya. Agak lain menyala pantiku. menyala pantiku, ya tanda kutip kedua gitu ya. Iya. Apa bedanya film ini dengan film lama atau yang pertama? Yang paling pertama Jadi- cerita paling Om. Iya. Genre. Ceritanya beda ya. Selain ceritanya yang beda. Genrenya jadi yang pertama itu komedi horor, ini komedi investigasi. Oke. Jadi ceritanya itu tentang kami berempat jadi polisi, detektif, mencoba mengungkap kasus pencarian pembunuh anak wali kota yang diduga bersembunyi di panti jompo. Oke. Tumben kalau di episode itu tumben pelan ngomongnya. Biasa kenceng kalau tapping sama orang-orang. Wah, gitu. Dia mau kelihatan Ada pertanyaan inspirasi. lagi yang nggak bisa ku jawab. Iya, iya. Sama ya ini Om. Apa kayak kita pengen pengen kayak legenda komedi Indonesia gitu Om, kayak Warkop DKI. Nah, ini persoalan Tuh juga. kan, kau sih kurang pelan jawabnya. Jadi begini teman-teman ya. Kita semua mengagumi Warkop. Ya, Betul. Oke, sepakat. Sepakat. Tapi ada satu elemen yang nggak ada pada kalian yang mungkin akan membuat kalian tidak bisa seperti Warkop. Elemen perempuan seksi. Oke? Nggak ada di situ, aku cari-cari. Nah, aku tahu pasti ada 3 di antara kalian yang takut sama istri kalau ada unsur elemen itu. Kenapa hanya 3 Om? Aku nggak tahu yang satu itu. Aku hanya bertanya. Iya. Lagian kan hanya 3 dari 4, berarti bisa siapa aja. Bisa siapa saja. Marco! Bandel ayahku ini. Loh. Aku hanya Kan nggak nyebut nama. Ya aku juga cuma nyebut nama orang. apa masalahnya? Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada. Kenapa nggak ada unsur itu? Apakah 3 di antara 4 itu takut pada istri? Saya boleh jawab? Boleh. Oh, tumben Oh, boleh. boleh. Kirain nggak boleh. Boleh. Mungkin Om Andi kalau di tahun 80-90-an elemen itu works mungkin. Oke. Ramuan yang
manjur untuk bikin orang nonton film ke bioskop. Mungkin kalau di tahun sekarang itu nggak akan works lagi gitu. Oke. Makanya kita nggak pakai. Mereka semua mah berani sama pasangan. Enggak. Oh, 3 orang ini. Kami semua. Cuman saya terlalu revolusi. Terlalu revolusi. Oke, jadi unsur itu zaman Jadi- itu memang sebagai komponen yang cukup menentukan, tapi eranya udah berbeda. Iya, Jadi apa ya? Oke, Kita silakan. pengen mengikuti formatnya Warkop, tapi menyesuaikan juga dengan tren zamannya, film zaman sekarang. nilai-nilainya. Seperti dulu, Warkop juga banyak sekali filmnya itu yang sebenarnya ceritanya lemah, tapi kumpulan banyak komedi sketsa gitu Iya. kan. Nah, tapi sekarang itu juga sudah tidak berlaku lagi di dunia Jadi ini film. alurnya dari awal sampai itu Nah, ya, nggak potongan-potongan ya. Betul. Jadi memang sudah menyesuaikan Berbeda. zaman, cuman format Warkop yang setiap film karakternya sama, namanya sama, tapi ceritanya tidak nyambung-menyambung ke film sebelumnya atau sesudahnya. Oke. Gitu. Jadi kayak kalau dulu tuh misalnya kayak memang 70 sketsa komedi Iya. digabungin jadi satu, dicari benang merah filmnya apa Iya, ya gitu ya. Jadi tiap scene ada lucunya gitu. Iya. Sebenarnya kalau yang perempuan-perempuan itu juga ada kok dia agak lain, tapi tidak yang seksi. Tapi kita di Warkop tuh ada Warkop Angel gitu. Nah di agak lain tuh kita ada agak lain Angel juga. Agak lain angel. Agak lain. Wes angel deh. Ini Wes angel deh. namburunya agak lain lah. Baru agak lain. Jadi di yang pertama ada Tisa Biani, yang kedua ini kita ajak Tisa Biani lagi di film ini. Oke. Kayak ada lah ya. ada. Karena unsur perempuan itu tetap menjadi elemen yang kuat, tapi tidak dieksploitasi keseksiannya. Iya. Iya. Zamannya udah lewat. Betul. Ya, itu zaman aku itu. Berarti Om Andi pada masa itu ke bioskop yang maksudnya film-film kan dulu ada sebutan film panas gitu. Oh, nonton kita. Kalau film dingin, ngapain kita nonton? Kita masuk ketika orang bilang panas. Film dingin. Nontonnya sama pacar sama maksudnya. Masih bujang dulu. Oh, tapi ketika masih pacaran ada berangkat nonton film gitu nggak? Ada, tapi filmnya udah James Bond macam-macam. iya, iya, Lain, eranya beda. Tapi era yang ini era kita masih bujang. Iya. Iya, Dono, intro. Eva Arnas. Iya itu ada itu. Aku hafal sekali. Iya. Udah lah, siapa yang wawancara ini? Siap, Om. Jangan balik lagi. Oke, jadi ingin seperti Warkop Iya. dengan versi yang kekinian. Iya. Tapi Warkop ini kan kental dengan ngapaknya itu, dengan Jawa Tengahnya ya. Iya. Yang orang ngapak orang kepenak gitu. Iya. Nah ini kan jadi Batak banget ini. Iya. 3 Batak, 1 Riau. Nah, paling susah nggak menyesuaikan ini logat? Kok iya? Oh bukan Riau ya? Saya orang Jawa malah. Uja Kesuma, Om. Jadi Batak, Melayu, Jawa. Oh, oke. Iya. Cuma- Emang ada wajah saya orang Riau. Enggak. Kalian berarti nggak terkenal. Karena aku sudah. Nggak tahu infonya. Aku kan biasa riset tuh. Iya. Ketika riset, Begitu nggak keluar aku ngarang aja. Nggak ada data dia berarti. Iya. Om, ya? Oh iya nggak ada data. Maaf ya, Om. Iya 3 orang sebenarnya ada datanya. satu nggak ada. 1 nggak ada. Karena memang datanya harus melalui pihak berwajib. Disimpan sama aku udah jalan jauh nih. Diajak balik lagi. Kacau memang. Tapi oke, aku mau kasih informasi aja ini ya. Iya. Bukan bermaksud memecah belah ini ya. Ya. Tadi waktu mau mulai, produser udah bilang, ayo kita mulai. Terus teman-teman bilang, tunggu dulu, apa yang kurang ini? Mereka 5 menit untuk cari tahu apa yang kurang dari Kenapa belum mulai? Kenapa bukan dari anggota ini? Apa yang kurang? Apa yang kurang? 5 menit mereka berpikir baru kaget. Oh iya, Oki belum ada. Jadi kamu itu nggak penting sebenarnya di sini. Kok bisa selama itu ya mereka nyari saya ya? Aku nggak tahu, bukan nyari, mikir apa yang kurang dari ya. kami katanya gitu. Kayak ada yang aneh gitu. Iya. Apa? Kok baru Belum boleh mulai Oki ini. belum ada. Jadi sebenarnya kamu ada nggak ada, mereka nggak terlalu penting itu. Oki. Makasih informasinya, Om. Aku nggak bermaksud apa-apa. Cuma memberikan informasi. Iya, betul. Bahwa kalian nanti pecah ya itu.
takdir lah ya. Itu takdir lah. Itu takdir. Padahal di kompor. Ya, takdir. Tapi kita juga nggak apa-apa kalau misalnya botak satu cabut, ada botak satunya lagi juga kita. Siapa? Siapa kek? Oh iya. Om Deddy Corbuzier. Aku paham, aku pikir udah datang. Belum. Apa ya. Panji Pragiwaksono. Iya. Itu kalau kami menyebutnya lampu taman. Sama. Iya. Ada 2 di sini sebenarnya. Makanya Yang satu malam. Satu kita tutup. Yang Kalau satu tidak malam. silo ini barang. Tunggu dulu, kembali ke persoalan ini. Filmnya udah pasti banyak orang yang udah tahu. Karena aku denger, wah hampir semua podcast, hampir semua itu bahas filmnya. Tapi yang aku selalu ingin tahu begini, banyak sekali, ini apa namanya, kelompok gini atau apa? Grup begini, itu waktu miskin, itu rukun sekali. Tapi begitu nanti kaya, udah mulai persoalan uang, persoalan siapa yang lebih terkenal, Beatles saja bisa pecah gara-gara itu. Kalian bagaimana untuk menjaga agar tidak masuk ke persoalan bahwa aku lebih penting? Nah, kalau Oki kan udah jelas nggak penting. Maksudnya yang 3 ini Sambil dimiringkan badannya, biar nggak kebagian ke sana suaranya. Hari ini kita bertiga doang. Oke, aku minta maaf. Aku hanya memotret keadaan yang sebenarnya. Nah, bagaimana kalian menjaga agar kalian tidak sampai ke sana? Artinya kekompakan yang ada, kehangatan yang ada, kebersamaan yang ada, kemudian rusak hanya gara-gara mulai uang bicara. Maaf, Mau pulang. Saya ngerasa jadi lengkap. Kalau gini tuh kayak betulan nggak ada saya. Untungnya Om, Nah, gimana coba? untungnya situasinya kami terbentuk itu tidak sama-sama dari nol. Jadi setiap orang ini sebenarnya sudah punya karir masing-masing sebelumnya. Lalu kita karena COVID kita sepakat membentuk grup, terus ternyata grupnya tumbuh menjadi lebih besar gitu. Jadi setiap tidak pekerjaan grup kita punya pekerjaan masing-masing gitu. Nah mungkin yang kita khawatirkan adalah kalau di grup itu tuh kan sering pecah tuh karena semua hidup itu tergantung dari grup Satu ini. grup itu gitu. Iya pekerjaannya. Nah kita tidak terlalu khawatir karena kita saling mengerti kalau dia lagi punya jadwal berarti grupnya nanti gitu. Jadi selalu nyari jalan tengahnya. Kita udah mindset Udah begitu. sepakat Udah seperti itu sepakat. Ya, karena dari awal juga kebentuk ya kita untuk nyari jadwal mana yang paling cocok aja belum ada nemu formula hari ini ini gitu. Dulu pasti kayak ya udah siapa yang kosong Selasa yuk bisa syuting Selasa, Rabu. Baru belakangan inilah kita mulai dedicated. Dari 4 tahun, Ya. baru 3 bulan ini kita memastikan syuting setiap hari Senin. Ada dedicated Ada day-nya. dedicated day, day-nya. gitu. Sebelumnya tuh kita sama-sama nyari kapan kosong aja. Tidak ada perasaan aku lebih hebat, aku lebih bintang, itu bagaimana itu menetralisir agar tidak terjadi? Nah, kita tuh malah lebih ke support aja Om setiap Iya, Om. masing-masing punya Bene ada pernah waktu itu kita sudah ngegrup, Bene syuting film di mana memakan waktu nggak sendiri, ngajak kalian 2, nggak ngajak aku. Ngeri sedap. Yang Om Andi nangis kan? Ini saya ceritakan aja. Yang walaupun Om Andi belum ngasih tahu nangisnya karena apa, belum ngasih tahu nanti aja. Gini, Oki hanya mau bilang semakin jelas posisinya. Makin jelas. Tidak penting. Nah, maksudnya tuh Dibakar lagi pakai bensin lama, mulai kebakar. Ya. Mulai emosi nih. ini juga ya Om. Kok bisa nggak diajak ya? Aku tuh paling senang kalau lihat ada orang berantem. Ada kepuasan batin. Jangan Tapi ya itu, maksudnya Bene, Oke, bisa Jagel, di- Boris tuh bakal syuting berbulan-bulan. Sementara kami harus ada tayangan yang memang harus kami selesaikan. Nah, itu kita sepakat. Kadang kita 1 harian full, berapa episode kita take supaya nanti ketika mereka syuting, jadwal syutingnya nggak Tidak terganggu. Kayak begitu. Problemnya sekarang Om. Ah, Dari kami 4 yang paling sibuk sekarang dia. Oke. Jadi sering sekali syuting tidak jadi. Bulan mau kau ngomong gitu. Om Andi tuh langsung kayak, oke, kau memang bikin masalah. Oke. Cukup wajahmu yang bermasalah. Jangan kelakuan. Enggak Om, aku. Tapi gitu, bentuk supportnya bahkan kita ngeri-ngeri sedap Om. Waktu kita promo tour keluar kota gitu-gitu, hostnya Oki Om.
Host apa maksudnya? Host MC. Oh, Itu diajak berarti. Cuma nggak tampil di layar. Iya. Bahkan setelah saya hitung, kayaknya lebih besar saya MC itu daripada kalau saya main, Om. Dan dapat bonus. Dapat bonus. Saya bisanya dapat bonus, Om. Nggak masuk di akal sih. Ya itu kan Om tahu kan itu pelipur lara biar dia lupa Iya, kalau nggak iya. diajak. Jadi nggak marah. Jadi nggak marah-marah banget. Uang pelipur lara. Oke, akhirnya terjawab sudah. Oke. Enak di ujung doang. Oke, terjawab sudah. Di ujung doang. Semakin menegaskan lagi. Dan lagi kita Om Andi, kita privilege, nggak tahu lah privilege kami ini yang si Sumatera ini kalau ada permasalahan apa langsung ngomong tanpa memendam untuk membenci berbulan-bulan. Menumpuk, nggak dipendam. Iya. Oke. Kau nih gini ngatur jadwalmu yang bener lah. Kita kan jadi nggak bisa syuting gini gitu. Tipikal jadi- kali Om, tipikal Iya, orangnya. tipikal orang. Kalau orang dari suku lain mungkin ada yang memendam perasaan, lama-lama terluka lah dia. Ya, bagus juga. Nah, karakter orang Batak ini, kalau Warkop kan langsung semua orang Jawa ketawa semua. Orang Sumatera yang nggak ngerti pun ketawa. Iya. Nah, tapi karakter Batak ini benefitnya apa? Kalau dibandingkan dengan bahwa masyarakat di Jawa itu lebih banyak ketimbang yang di luar Jawa. Bahasa Om. Kami sebatak-bataknya kami atau semedan-medannya kami, bahasanya tetap bahasa Indonesia. Ketika mohon maaf misalkan orang Jawa ngomong nongkrong orang Jawa pasti bahasa Jawanya yang dominan. Jadi orang masih ada sepersekian detik untuk loading mengerti apa ini ya apa. Nah kalau kami ya bahasanya tetap bahasa Indonesia. Cuma Aksen aja yang aksennya berubah. aja. Kalau menurut aku sih ya. Iya. Sama persebaran orang Batak. Ada Jadi di mana-mana. orang Batak itu ada di mana-mana. Akhirnya dia mengajak teman-teman kantornya, teman-teman sekolahnya. Jadi sebenarnya senjatanya itu word of mouth-nya itu yang orang Batak yang tersebar ini. Iya. Bahkan ketika waktu film Ngeri-Ngeri Sedap itu kan muncul di banyak produser inilah mengalami berbagai macam jenis penolakan dari produser-produser. Nanti yang nonton orang Batak doang. ternyata. Orang lain nggak akan relate, nggak akan ngerti dengan filmnya. Tapi setelah dibuktikan, ternyata bahasa Indonesia semua orang mengerti. Yang bukan Batak pun bisa masuk ke dalam ceritanya, bisa relate. Nah, mulai sejak itulah PD, Bene ataupun kita ya udahlah kita bikin agak lain film pun nanti tuh ya Batak aja nggak apa-apa gitu. Medan aja nggak apa-apa gitu. Dan istriku bilang, aku belajar banyak dari film ini. Artinya kan adat istiadat. Tanpa sengaja sebenarnya ini menjelaskan. Sehingga gini loh, kita ini kan bangga dengan suku kita masing-masing. Betul. Dan kita merasa suku kita yang superior. Ya. Iya. Tapi ketika kita belajar tentang suku lain, itu kita langsung merasa, oh iya ya, ada suku lain juga punya adat istiadat yang baik. Gitu. Apalagi terhadap hubungan antar saudara, antar anak dan orang tua. Menurut aku itu bagusnya di situ. Iya. Nah, cuma sayang waktu itu, kenapa nggak diajak? Kurang tahu saya. Coba kasih tahu jawaban benernya. Biar jangan dikomporin terus sama Om Andi. Ntar jadi kepikiran. Ini Ah, point of view saya dulu. iya, ini menarik ini. Seperti apa Iya, coba, terjadinya. Ini penting ini. Jadi ini adalah momen saya tuh udah lumayan terlanjur pede Om, mau main film. Oke. Karena kami kan sudah ngegrup. Bene datang itu Sudah apa? Ngegrup, bikin agak lain, bikin agak lain. Agak lain ini sudah terbentuk. Sudah Sudah terbentuk. Iya, iya. Terus ada momen kita selalu take podcast bersamaan setiap minggunya. Iya. Jadi ada satu minggu Bene datang bilang, kalian siap-siap ya gitu. Ah, Kita bentar lagi syuting. Kita bentar lagi reading. Dia pakai kalimat kalian. Om. kalian. Di situ ada Jegel, ada Boris, ada saya. Artinya semua. Semua. Oke. Kalian katanya. Ya, aku ngerti, aku Oke. paham. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, Ah. bentar lagi kita syuting. Pulang kampung kita. Saya bilang, Gak diajaknya nggak apa-apa, tapi malu sama istri Nah, dan ini dia. keluarga ini. minggu depannya saya balik lagi. Aduh. Take podcast. Ini nih. Tiga ya, tiga. Enggak usah. Memang agak kering tuh Om. Bukan. Tiga ini untuk apa coba? Untuk apa? Buat ngelempar. Itu maksudku. Jangan, saya nggak segitunya. Oh, enggak. Om. Wah terlalu fasilitator nih. Terus Om Andi, Saya Om Andi datang- cuman, aduh. Saya datang lagi. Aduh, sedih. Kalimat selanjutnya dia bilang begini. Apa itu? Udah aman semua ya. Iya. Kita nanti bakal mulai syuting tanggal segini. Terus? Dalam hatiku kok udah aman. Padahal Sementara aku reading belum ada belum. dihubungi. Reading juga Gitu. belum. Mereka udah ada jadwal reading. Bene, kau jawab lah itu Bene. Jadi begini, Iya, ini kok persoalan jadi keluar. Stop, udah. Ini persoalan jadi Tapi persoalan. pada akhirnya Bene itu nggak bawa saya karena tidak ada peran yang cocok di sini. Iya. Bene bilang kalau cuma satu scene buat apa? Iya. Terus dia bilang gini,
Kalau cuman satu scene kau ajak main film, nggak jadi bahan omongan. Iya. Kalau kau Kalau ajak nggak main, jadi bahan omongan. Dan itu Kenapa terbukti, nggak Om. diajak? Kenapa? Itu Iya. beneran berjalan, Om. Karena nggak penting. Bene, Om. Bene, aku udah berhenti tadi ya. Kalau Bene ngomong gitu, saya udah nggak sakit hati. Kan memang kayak gitu mulutnya. Nggak, sebenarnya bukan itu, Om Andi. Apa itu? Apa? Oh, ada lagi nih. Enggak, Boy, ini yang cerita benar-benar apa, Ben? Oke. Ya kan skenario itu sudah dibikin 8 tahun lah. Iya. Oke. Nah waktu itu Oki masih pemain bola, belum stand up Betul. komedian. Iya. Mereka itu di satu film waktu itu Comic Iya. Egg, Om. Paham. Jadi memang nggak ada. Tidak ada perlu sakit urusannya hati. sama Tidak Oki. ada. memang. Ini karena sudah dibikin. Tapi kan bisa direkayasa lagi itu. Sama segini, sebenarnya. Om. Oki masih mikir, masa sih satu scene, dua scene enggak? Enggak. Jadi ada syuting 2 hari di Jakarta, 2 hari di Danau Toba. Aku Iya. nggak diajakin reading. Mungkin syuting yang cuma satu scene di Jakarta, Iya. 2 hari nggak ada. Habis itu berangkat ke Danau Toba. Oh, Sampai pulang masih nggak ada harapan, 2 hari lagi kan? Kan 2 hari di Jakarta, Om. Iya, itu Habis udah nggak ada harapan. Nggak ada. Ke Danau Toba 17 hari. Oh, 17 hari. Iya. Pasti ada harapan masih dong. ada harapan. Udah pulang orang nih, kok nggak ada juga nih harapannya. Tapi habis Terus itu akhirnya bilang sama istri gimana itu? Untuk menjelaskan ke istri orang bahwa saya aku udah nggak- bilang, ini filmnya Batak-Batak, saya bilang. Oh, jadi aku nggak cocok. Aku nggak Habis itu, mau. habis itu saya bilang pas balik lagi, kenapa nggak diajak ya? Oh. Sadar kita Jawa. Sempet latihan acting katanya di Dia rumah. sampai latihan kayak pagi tuh istri, Nek, buatkanlah dulu minumku, gitu saya Om. Besoknya begitu nggak diajak, pagi saya, Dek, ngombe lah, orang ngombe. Balik Jawa meneh. Balik Jawa lagi, orang ngombe nih. Gitu. Jawa meneh. Semua sukses itu selalu melalui proses ya. Melalui proses, Om. Ada perjuangannya. Betul. Nah, kalau ada kejutan-kejutan ini kan berharap ini muncul cameo lah ya. Iya. Di film baru ini nanti ada nggak kejutan-kejutan? Easter egg-nya gitu. Wah, boleh nggak spill dikit lah, 1 atau 2 Waduh, lah. boleh nggak ya? Takut Gini. wah, justru itu yang harus ditunggu ya. Iya. Iya, Tapi tapi kasih gambaran dikit lah. tapi jujur, Om. Oke. Udah tadi kamu nggak jujur sama aku. Bukan. Ya, kami lebih Enggak, jawab dulu. lebih takut nggak mau Jujur bohong. nggak dari tadi? Jujur, tadi jujur. Enggak, maksudnya ini. Iya, gimana? Kita nggak mau menjanjikan ada Easter egg, ada cameo, ada apa gitu. Lebih ke kayak kita nggak mau bohong, nggak mau mandi aja. Jadi nggak ada gitu aja udah. Memang nggak ada, Om. Bener, jujur itu. Aku kesini kan ada skripnya. Ada. Di skrip itu aku disuruh tanya itu. Ada. Tunggulah sampai ending, sampai kredit kelar. Itu. Ikut Iya. nggak dia? Ikut, Om. nih. Oh, ikut. Kacau, Nggak, soalnya kan kacau. kita sering-sering bercanda nyebut nama-nama orang kan. Tapi itu sering bercanda. Ada nggak istri? Ada Ada Nicholas Joe Saputra. Taslim. Gitu. Jangan sampai nggak boleh bohong. Jangan gitu. Nah, orang Kalau lain itu bohong. Kalau kami nanti gitu dibilang nggak ngargain orang tua lagi. Iya. Orang saya nengok jam aja marah kok tadi. Oke, masa persoalan jam aja kau sakit hatinya sampai jam begini? Iya sakit hati. Enggak om. Ini aduh, terlalu ini orang Jawa betul ini. Terlalu berasa. Jadi senjata ya. Suku jadi senjata ya. Pikir kita boleh bebas. Iya. Ternyata ada yang, oke, aku tahu lah. Lucu banget emang. parah dia, Om, memang. Nggak bakat jadi Enggak, penjahat. jawab ya. tadi pertanyaan Om Andi belum Oh iya, dijawab. ya itu paling sampai adegan terakhir akan ada Kejutan. kejutan. Apa bahasanya? kejutan. After scene, Post credit scene. Post credit scene. Ya itulah pokoknya. Ya, ya. itulah. Iya. Jangan keluar dari bioskop sampai habis. Iya. Biasanya kredit title, kita kan kadang-kadang pikir, wah udah kredit Udah title habis. kita keluar. Iya. Baru kita kaget, ada potongan-potongan. Iya. Ini sama persis kayak film-film Marvel om. Gitu. Nanti ada potongan Oke. yang bakal nyambung ke film Marvel om. Nggak ada hubungannya dong. Enggak, kok Nggak bisa ada ke film Marvel tiba-tiba? Aku baru kagum ini. Aku baru kagum. Maksudnya seperti Marvel. Seperti Marvel om gitu. Iya. Bisa agak Tapi- lain ke Marvel. Oh, artinya akan ada sequelnya dong. Ada Bisa tiga. jadi. Wah, kita belum mau. Iya. sebenarnya Tiga seperti itu. dong. Iya. Sequel sih enggak Om Andi. Karena kan yang pertama dan Lanjutan kedua udah bukan sequel, Iya, ya. jadi Ini lepas lah ya. Iya. Dia berdiri sendiri dengan karakternya sendiri-sendiri. Ya, Om. ya. Tapi dalam film ini apa yang paling membedakan dengan film yang lama? Artinya agak lain pertama dengan yang Menyala Pantiku ini. Atau pengalaman teman-teman. Yang ini Om, kemarin kita sempet akhirnya kan setnya dibikin panti jompo gitu. Iya. Terus
itu adalah momen dimana kita syuting ketemu sama penghuni panti jompo itu, karena kan kita syutingnya di set asli kan, set asli panti jompo. Ada penghuninya juga. Ada penghuninya gitu. Cuman kebetulan bangunan lama sudah ada bangunan baru. Oh, jadi yang kami gunakan syuting bangunan lama. Iya. Oke, jadi tidak mengganggu mereka. Tidak lah. mengganggu. Oke. Jadi momen-momen itu tuh momen kita melihat Om Opa itu berkegiatan gitu-gitu. Kadang-kadang kita suka ngobrol berdua gitu kayak tuanya nanti di sini asik kali ya, maksudnya. Iya, ternyata di panti jompo tuh asik ya. Tidak sesuram yang dibayangkan. Iya. Tidak segloomy itu gitu. Nah, ini menarik nih kalimat ini. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Iya. Karena aku sama istri pun bilang, kita jangan nyusahin anak-anak kita. Kita mulai menabung dari awal untuk masa tua kami. Iya. Anak-anak punya kehidupannya sendiri. Jangan sampai mereka jadi sandwich generation. Harus mikirin orang tua, bantu orang tua, tapi mikirin anak, bagaimana anak sekolah. Akhirnya konsentrasi mereka dalam ekonomi jadi terpecah. Dan itu tidak bisa optimal. Nah, para orang tua, nah ini kan udah mulai ada kesadaran ya. Iya. Pertama memang panti jompo itu bukan hal yang kayak kita dibuang, membuang orang tua. Tidak selalu begitu. Iya. Karena aku lihat ada panti jompo 1 miliar itu. Aku bilang, begitu loh. Tapi itulah kehidupan. Tapi kalau boleh memilih, lebih baik kita pilih panti pijat. Iya. Udah enak mendengarkannya. Iya. Tapi memang betul, kapan pegel bisa pijet. Iya. Iya, Om. Apa yang salah dengan ucapan Tapi Nggak ada. Nah, tadi kan variabel lagi panti jompo. panti jompo lagi menjelaskan panjang menabung untuk panti jompo. Ini kenapa tidak Tapi panti pijat? antara panti jompo sama panti pijat, pilihlah panti pijat. Apa yang salah di situ? Nggak ada. Alasannya kenapa Mani lebih memilih panti Panti pijat pijat. daripada panti jompo? Sudah dijawab sama Oki tadi. Kapan capek bisa dipijit. Dia lebih nangkap. Karena kan kita udah tua, kadang sering pegel, semua segala macam. Itu maksudku. Iya, Om. Yang tidak bisa ditangkap oleh mereka. Mereka nggak ngerti gitu-gitu, Om. Nggak pernah nonton Kick Andy. Mereka mikirnya cetek, Om. Dangkal, sama seperti anak-anakku itu. Dan seperti anak-anakku. Kemudian 3M. Aku nggak pernah nonton anakku kecuali di acara ini. Dan mereka mengakui bahwa iya, kata ayahku, aduh kalian ini punya podcast dangkal. Iya, Di sini benar. kan? Iya, di sini. Emang aku bilang. Di sini aku nonton itu. emang aku Satu-satunya yang aku tonton cuma ini. Karena aku kagum sama setnya. Aku mau niru set yang nggak ada modalnya. Set nggak ada modalnya. Iya. Ada loh, ini kursi Ini foto sama pula ini taruh sini. Almarhum Babe, Cabita. Almarhum Babe Cabita. stand up, anak stand up. Oh, maafkan aku. Almarhum Sepintas Babe aku juga. kayak Itu juga Gusti. almarhum Gusti. Oh, Gusti ketemu aku terakhir sebelum meninggal ini. Iya. Di podcast sama Iya. Marlo ya, Om ya. Iya, dia Udah, ini aku angkat anak ini ya. Istriku angkat, kamu jadi anakku aja. Ayo mau aku. Karena lucu terus ya, lucu Pak. Lucu dan menyenangkan. Iya. Tapi kesepakatan kami, kamu jadi anak kami. Tapi waktu dapat warisan kamu nggak dapat. dia ini guru les vokal, kami. Iya. Oh, kita punya program. Kita harus kasih lihat ini. Ini anakku juga ini. Iya. Di satu acara aku bilang, kamu lucu sekali, aku suka sekali. Iya, terus, iya. terus Marlo bilang, angkat anak aja, ayah ibu. Kamu mau nggak? Mau sekali. Karena dia pikir dapat warisan. Bukan karena orang tua. Ini Sorry, anak. syutingnya di puncak waktu itu ya, Om. Tapi kenapa kalian pasang wajah mereka ini? Karena Ini orang-orang dekat kita. orang-orang kan? dekat. Orang-orang terdekat kita. Sedekat apa? Coba cerita Dekat sedikit. banget dong. Kalau almarhum Babe Cabita ini adalah Tempat nongkrong kami awal-awal sebelum terbentuk agak lain tuh rumahnya dia. Di rumahnya dia. Karena dia duluan yang merantau ke Jakarta dari Medan. Kita udah kenal dari komunitas Stand Up Indo Medan dulu bareng-bareng di sana. Terus dia sudah lebih duluan ke Jakarta, lebih settle, punya rumah duluan gitu-gitu. Jadi kita-kita nih yang gembel-gembel ibu kota ini. Utang budi. Iya. Sering ngumpul di sana, Game di rumah dia Bener. gitu. Kalau dia? Kami punya program yang belajar Olah vokal. Olah vokal, vokal, iya. gurunya beliau. Padahal tuh kita udah punya niatan di agak lain yang kedua ini, salah satu lagunya nanti mau kita bikin bareng dia. Itu kemarin, Om. Sudah banyak rencana-rencana. Agak lain yang Ya ini Yang yang menyalakan buat itu, soundtrack buat soundtrack film. nggak jadi di Nggak jadi. belum sempat Belum terwujud. Oh.
Kan gone Ya, too soon. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Jadi pesan moralnya harus ada nih pesan moral. Pesan moralnya umur tidak ada yang tahu. Kita persiapkan saja hidup kita. Betul. Berbuat baiklah setiap hari Ya. sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, Iya. kita pura-pura nggak dengar. Lah nggak jadi dipanggil. Kalau gitu jadi dipanggil. Kalau pernah nggak dengar kita Pakai headset. pakai Pakai headset. Didengar ya. Enggak dengar gitu, enggak mau gitu. Nah di film ini, film yang kedua ini, Ya. Menyala Panti Asuhan. Pantiku. menyala. Menyala pantiku. Ya, aku hampir bilang panti pijat lagi. Menyala Pantiku. Ya, apa harapan kalian terhadap film ini? Kan ekspektasi orang udah tinggi nih. Iya. Bahwa film ini akan selucu atau semenghibur seperti yang pertama. Iya. Iya. Nah, ekspektasi ini membuat kalian cemas, takut, atau justru bersemangat? Ya. Kalau saya pribadi besar ketakutan sebenarnya Om. Karena Kemarin saya baru ngomong ini juga setelah beberapa minggu yang lalu untuk pertama kalinya film kami diputarkan ke Cinefil, kritikus film. Saya itu sebelum itu lumayan besar rasa ketakutannya, tapi nggak saya omongin ke teman-teman. Tapi pada akhirnya diputarkan, yang nonton semuanya kritikus film. Selesai film diputar, saya ngelihat reaksi, ngelihat respon dari para penonton yang lumayan happy sama hasilnya semua segala macam. Dari situ tuh bebannya lumayan turun jauh. Dan ngerasa kayaknya ya udah kita udah ngelakuin yang terbaik, ini udah tinggal kita tayangkan aja. Mudah-mudahan orang suka, mudah-mudahan orang terhibur, karena kan biasanya adalah itu selalu dibandingkan yang pertama sama yang kedua. Tapi apapun itu walaupun dibandingin, kita mau ya yang kedua walaupun dibandingin sama yang pertama tetap bagus kok, kualitasnya nggak turun, malah kita tingkatkan. Jadi berapapun hasilnya sekarang udah tinggal kita ikhlaskan aja. Ya, Om, karena Ekspektasi udah nggak ada semuanya, sama sekali. Semuanya udah dimaksimalkan ya, dari mulai Iya. proses skrip, syuting, sampai promonya kita lakukan gitu ya. Apapun hasilnya ya udahlah gitu. Soalnya semuanya juga dari awal juga gitu moodnya. Yang dari podcaster dibikinin film, alhamdulillah dapat 9 juta itu kayak ya nggak mungkin sebenarnya gitu. Makanya garansi saya untuk Ernest kan sebenarnya 1 juta doang, biar kita nggak malu-maluin gitu. Tapi dikali 9 kali lipat. Nah, semoga kali ini bisa 2 kali lipat, Om. Amin. kita ikhlaskan. Tapi 2 kali lipat. Kacau ini emang orang. Lah, kan kita nggak boleh bermimpi tuh kecil. Orang mimpi tuh gratis, kalau mimpi yang besar gitu. Betul sekali. Bermimpilah setinggi langit. Kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, kalau mimpinya aja sudah segini, ya nanti mau gimana? Gimana? Terima kasih. Nggak salah ini 18 juta penonton. Nggak salah. Iya benar, nggak ada salahnya. Coba kalau dari Boris gimana? Awalnya mungkin Om Andi pastilah setiap orang tuh kalau dalam hal seperti itu album pertamanya hits, ketika album kedua adalah beban tersendiri karena album pertamanya hits. Nah kebetulan di film ini pun begitu, film pertamanya hits gitu. Tapi semenjak menerima skrip film Agak Lain Menyala Pantiku ini, sedikit demi sedikit keraguan atau beban itu menurun karena pas baca lucu banget ini skripnya. Lucu banget. Lucu tanpa dibuat-buat untuk maksudnya dibuat jadi lucu dengan bantuan verbal nggak, karena situasinya di filmnya lucu gitu. Baru setelah itu ya ini berkaitan lagi, waktu itu Oki melihat juga dari yang sinefil itu akun-akun reviewer film diundang, aku tanya sama mereka, kalian kan sudah nonton nih, kami kan berempat belum ada yang nonton nih Om sama sekali filmnya, belum ada yang menonton kami. Tapi aku tanya sama mereka, bisa nggak membuat move on dari Agak Lain 1, Agak Lain yang pertama? Bisa banget katanya. Jadi beda ini ya. Beda banget. tuh. Jadi kalaupun lucunya beda. Beda, dan mereka bilang sangat-sangat bisa menggantikan Agak Lain yang pertama ini, bisa bikin move on gitu. Ya, dan untuk penonton kalau misalnya mau naruh ekspektasi tinggi, taruh aja tinggi nggak apa-apa. Kita akan bayar. Udah besar. Udah besar keyakinan. Kepedean. Gak apa-apa. Ini bukan sombong. Betul. Ini supaya membangkitkan rasa percaya diri. Betul. Dan tentu saja memotivasi ya. Dan itu muncul setelah hasil dari yang ditonton sinefil itu, Om. Betul. Kami semua. Keyakinan itu besar muncul. Ya, kalau ada yang mau berekspektasi, kasih aja, nggak Kasih apa-apa. aja. Kami kasihkan ini. Karena seperti yang dibilang Jegel juga, kami syuting sudah dengan Maksimal. sekuat tenaga, maksimal. Kita promo sampai adanya juga mengundang, ini bagian dari rangkaian promo yang kita mau Oh, juga. aku diperalat ini. Bukan diperalat. Mohon maaf, Om, bukan diperalat, tapi kami manfaatkan.
Itu sama. Sama itu. Dengan hal seperti itu kita pikirin promonya dengan matang-matang, jadi ketika besok hasil apapun itu kita udah nggak ada penyesalan lagi udah. Ya, artinya gini loh. Kita sebagai manusia udah betul-betul Ya. berusaha semaksimal Ya, mungkin. betul. Selebihnya kita serahkan. Kita Jadi nggak serahkan. usah ada beban ya. Iya, benar, Om. Kalau bandnya gimana? Yang paling penting Om ketika Ernest mengajak bikin film kedua, dia kan sebenarnya produser kan. Produser itu adalah VOP-nya uang kan. Iya kan biasanya kan. Betul. Tapi dia Betul. saat pertama kali kita berkumpul dia bilang, teman-teman kita berkumpul, kita sepakat untuk bikin yang kedua, tapi jangan pikirin ceritanya harus bisa menghasilkan penonton segini. Pokoknya kita bikin dengan semampu kita. Semaksimal mungkin dengan hati yang tulus supaya nanti apapun hasilnya tidak ada yang disalahkan karena sudah tulus, sudah maksimal gitu. Dan tidak akan membuat kita kecewa ya. Iya. Ya. Tapi kalau ternyata lebih bagus, kita jadi lebih bahagianya itu lebih terasa Jadi ya. produser yang ngomong kayak gitu, jadi kita Tenang. langsung Bener. Iya, udah Jadi kita mau bikin kayak syuting di kapal pesiar kan duit dari produser ya kan? Dari mana gitu? Oh itu motif juga. Iya motif juga. motif dia. Kalau ceritanya cocok gitu sebenarnya. Sebenarnya pengennya motifnya syuting di luar negeri, cuman katanya ceritanya nggak penting kayaknya katanya luar negeri. Indonesia Tidak make aja. sense kalau Tidak tiba-tiba make luar negeri, jangan diada-adain. Iya. Ah, gitu. kalau gitu kalian ke Puerto Rico aja. Puerto Rico. Purwokerto, nyong sih tadi uang ngapa? Tapi Om Andi, kita agak lain menyalapan TV ini memang kebetulan sudah bekerja sama dengan BMKG. Hah? Karena nanti per tanggal 27 kita sudah diberikan peringatan dini kalau nanti akan ada, waktu nonton film agak lain harus siap-siap karena akan ada gelombang tawa. Oh, gelombang tawa. Benar sekali. Sungguh garing. Aku pikir aku aja yang garing. Tidak berbobot nggak berbobot sama sekali. Padahal ini sebenarnya masing-masing punya, tapi karena yang satu udah garing, Nggak lempar lagi dong. Lempar aja dong. Katanya nggak ada beban. Oh, laut aja. Iya, tapi aku pikir yang ini pun sebaiknya diedit ya. Iya, agak malu aku. Aku aja malu, apalagi generasi. Iya, iya. Coba yang lain apa? Kalau menurutku, Iya. tayangnya film agak lain ini adalah pembawa rezeki. Karena semua panti pijat akan ramai. Karena rahang capek ketawa. Oh. Pegal. Ini lumayan. Ini lumayan. Ini lumayan. Ini lumayan. Oke. Ada yang mau usaha lagi? Ada. Pokoknya kita udah kerja sama semua 21 Wow. untuk nyediain jas hujan. Karena Karena akan ada hujan tawa di bioskop. ini enggak. sama. Enggak lucu itu. Turun lagi. Kalau tadi udah sempet naik nih. Aduh, Udah sempet udah naik. Ki, naikin lagi Ki. Naikin. Naikin Ki. Enggak. Orang banyak kita punya. Ayo. Usaha. Ini buat film kita. Ayo. Enggak, Ini buat film kita. Ayo. Enggak, Om. Kenapa enggak? Cobalah. Kasih. Ya, ayolah. Apa? Ya udahlah kalau memang mau. Aku Iya, apa? bukan apa. Gimana? Cuman ini lumayan banyak polisi nanti. Iya, kenapa itu? Ada tim gegana juga Di bioskop. di bioskop. Buat apa? Buat apa ini? Itu jatahku. Oh iya. Terus Ini kami kebiasaan tektokan Om. Iya. Jadi kayak gitu. Ulang. Ulang. Iya. Ini nanti di tanggal gimana, 27 itu setiap bioskop kita sudah bakal koordinasi sama pihak kepolisian sama tim gegana khususnya. Kenapa bisa begitu? Karena bakal ada ledakan tawa nanti Om di bioskop ini. Wih, ayo ketawa. Disupport. Iya. Oke. Ampun kali Aku ketawa bukan karena lucu, aku kasihan. Iya, makanya kita juga tahu disupport nih. Karena dia udah tahu ini yang terakhir kan. Kalau yang terakhir Iya. dimentahin juga jadi nggak works. Iya. Masa responnya gitu? Wih, ketawa. Tolonglah bantu. Harusnya kan reaksi tulus, Om. Ini 40 orang ada sebanyak ini tiap hari ya. Iya, banyak ini. Nggak ada 40 Om. Kita terlalu empat aja. Oh, 4 aja. Itu lagi ngenyek. Potin kalian dikit banget. Enggak, aku serius. Ya. Artinya lumayan lah. Aku tadinya pikir mereka sendiri yang operate ini semua. Iya. Ya, walaupun kecil tapi ini sebuah perusahaan lah Om. Oh, perusahaan. Jadi Karena Om Andi kaidah-kaidah perusahaan tetap Ada. Om. Mereka digaji berarti. Digaji. Walaupun sangat jauh dari UMR.
Enggak, jangan. Ini dulu itu. kasih. Di atas UMR, di atas UMR. Ini di atas UMR 100.000. Enggak di atas UMR, cuman sekali 3 bulan. Sama kalau kayak gitu. Kalau dibagi rata di bawah semua. Juga Ya. semuanya. Jadi ini kapan diputar ya? Agak Mulai 27 November. Om. 27 November, Om. 27 Mulai November. 27. Serentak gitu semua. Serentak Serentak di se-Indonesia. seluruh bioskop. Oke. Harusnya Jadi, sih di Puerto Rico nonton harusnya. oh, aku ini jangan anggap enteng aku. Aku kalau aja nonton, itu aku booking 3 bioskop. 3 studio. 3 studio aku booking. Untuk siapa nonton? Aku dan kawan-kawan. Kawanku banyak. Kalian memang nggak punya kawan, jadi kan susah bilang, wah kita orang Batak di mana-mana ada. Tapi kalian cuma berempat aku lihat. Oh, iya. Kalau aku Siapa aja yang di sana, seluruh kampung di sana temanku semua. Jadi kalau aku aja nonton, bahkan filmnya Lola Amaria aku ajak semua nonton apa waktu Excel itu. Excel. Aku bilang Lola, Iya. aku booking 3 ini. Aku membantu anak-anak yang suka diskusi mengenai film-film dokumenter. Cuma Lola nggak bisa datang aja. Nah, aku mengundang kalian, tapi aku lihat kalian udah sibuk ke mana lagi? Medan. Siantar, Medan, Batam, Pekanbaru, terus Ke habis itu ke Jogja. Jogja. Nggak pulang itu. Enggak. Betul. Ya buat kalian pasti dirindukan 3 ini ya. Iya. Satu orang Weh, jujur 2-0 nih. 2-0 nih. Udah diserang dari tadi. Nggak apa-apa sih. 2-0. Nggak apa-apa sih. Aku tapi juga bisa kalau cuman gitu-gitu aja. apa Gitu gimana? maksudnya? Dari tadi Om Endim bilangin, ya ini program nggak jelas, Iya, iya. setnya kayak begini semua segala macam. Ha. Kami nggak bisa diundang ke Kek Andy, orangnya kami datangkan ke sini. Baru Kita sadar nggak aja. diundang-undang ya? Kita nggak diundang-undang, nggak ngerasa nggak inspiratif. Yang ngerasa inspiratif kita bawa ke sini. Cuman memang kalau kau diundang, apa inspiratifmu? Enggak sih, kelinting aja. Dan aku baru sadar betul ini. Apa Om Andi? Dan kenapa aku mau ya? Om jangan dong. Sudah 1 jam lebih baru nyadar. Oh mau ya aku kata. Tapi Kami tapi jujur Om, kami ini manfaatkan kekuatan anak. relasi Om. Relasi. Ada order. Kami tuh bener-bener lama banget ini Om nunggu kepastian. Jujur saya nge-push Marlo, tolong bantu Marlo. Tolong banget, Dan tolong banget. jujur Om, ini salah satu mimpiku yang terwujud. Oke. Iya, ngobrol sama Om Endim. Om Andi. Aku senang sama orang-orang yang suka berdusta itu. Kalau aku bener Om, dari Percaya. aku SMP apa SMA selalu nonton. Setiap hari Kamis kan kalau nggak salah. Minggu. Terserah kau lah. Itu berarti ngarang juga itu. Enggak, dulu enggak Kamis. Kick Andy bukannya Minggu sore-sore jam Awal 3, banget dulu. jam 2. Enggak, dulu banget Itu malam. lebih sering malam Jumat. Malam itu. Jumat. Untuk nakut-nakutin orang gitu. Enggak dong, enggak bener-bener. Kalau malam Jumat Sri Mulat. Memang pindah-pindah. Iya, harinya Jadi pindah. benar. Awal Ada banget dulu harinya Kamis. Ada waktu kita Minggu. pindah ke Jumat dulu. Terus lama di Sabtu, kemudian hari Minggu. Iya. Jadi nggak ada yang salah di sini. Iya, kita Cuma nonton satu semua. orang yang nggak tahu, berarti dia Nggak nggak nonton. Penonton saya Om, orang di bawah kursi biasa ada buku. Emang di sini Itu nggak yang ada. dia ingat ya. Jadi kisah inspiratif kan. Percuma aku sampai berbusa-busa ini. Kalau giliran bagi-bagi, Iya, iya, iya. Ada orang yang korban luka bakarnya banyak, kecelakaan pesawat diundang masih hidup, ada. Iya. Hebat. Yang benar-benar ku ingat Hercules diundang. Hercules Hebat diundang. itu. Oh yang ini. yang John paling- Kay juga pernah berapa Iya, kali. John Kay. Betul yang sekali. fenomenal itulah. Apa? Apa? Timur Leste. Oh. Sanana Gusman. Mayor Alfredo. Alfredo. Alfredo, ya. Nggak ingat apa-apa. Ingat, Apa? ada dulu. Pokoknya nengok aku kayak gak percaya. Nggak percaya. Yang 3 betul lagi, ala ini bohong. Nenek S2. Ah, Iya, betul. bukan S2 aja, S3, S3 dia. ya, S3 ya. S3. Ada. Batak lagi tuh kalau nggak salah. Terima kasih Betul, kalian. Batak. nonton Ya juga karena ini. itu inspiratif. Kami bisa tumbuh Yang seperti paling gak ini. nonton, yang paling gak nonton, yang paling gak nonton ngomong. Yang paling gak nonton ngomong. Nonton aku. Kami bisa tumbuh seperti itu ya gara-gara nonton itu. Oke, jadi kepada penonton, tunggu dulu, harus dijawab. Kenapa orang harus nonton film ini? Nggak harus sih Om. Nggak harus nonton. Sebenarnya harus mah nggak harus. Tapi, Tapi nanti ketika kau nggak nonton, menyesal di tongkrongan tuh nggak nyambung Nggak ngobrol. nyambung. Ini film agak lain di sini nih. Nggak tahu. Oke. Kayak dikucilkan jadinya. Iya. Oke, dari pergaulan ya. Iya. Ini sanksi sosial yang berat ini ya. Iya. Tapi kan memang juga ini kan akhir tahun Om. Jadi paling nggak kita tutup tahun ini pakai tawa lah, terbahagia-bahagia. Kan Yang ketawa siapa? Pemain-pemainnya atau penonton? Penonton lah. Om. Everybody Semuanya, happy. semuanya. Everybody happy. Karena kalau penontonnya rame, pemainnya ketawa. Om. Kalau penonton sepi, pemain
kurang tahu. Tapi tentu saja kita doakan ya. Amin, ya Allah. Semoga sukses acaranya. Amin. Amin. Aku penonton kalian ya sejak Marlo jadi bintang tamu. Terima kasih Om. Dan setelah itu aku nggak pernah nonton lagi. Kalau suatu saat kami pengen Om nonton, undang Marlo lagi tuh. Oh, Marco. Oh, masih ada Marco. Masih ada Marco. Masih ada Mario. Masih ada Marlo. Tapi Marco dilarang sama Marlo. Karena Kenapa? Mulutnya nggak bisa dijaga katanya. Oh iya. sama gini, ini Apa itu? mohon maaf Om. Iya, iya, iya. Kalau hari ini kan Om Andi host. Iya. Kalau satu hari Om Andi bintang tamu, mungkin nggak Om? Semua apa yang aku sampaikan itu sudah habis. Aku nggak punya modal apa-apa lagi untuk menjawab kalau ditanya. Tapi kami belum tahu kenapa nangis karena ngeri-ngeri sedap tadi. Om. Nah, kalau gitu kita simpan untuk Episode selanjutnya. Episode ini. Nanti skemanya aku nge-push Marlo, nyuruh Marlo nge-push ibu. Baru ibu nge-push ini. Iya. nggak usah pindah. Ayo berangkat. Skemanya harus seperti ini. Sudahlah, Purbaya juga bilang dia boleh ngatur keuangan negara. Sampai di rumah takluk juga sama istri. Betul. Kita semua sama kecuali yang nggak punya. Iya. 3-0. Kena terus dia. Kalah telak guys. Kebobolan terus saya nih guys. Om Andi terima kasih banyak ya. Terima kasih. Boleh minum ya. Sudah, Terima Om. kasih. Boleh. Om Andi juga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih semua. Ya. Thank you. Thank you. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?